Mau namanya Rahmat, mau namanya Zulkifli sama aja. Bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang, inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu. Terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku, judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan. Pokoknya saya pernah buku, sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan, kita nggak pernah belajar agama, baca, wah sudah muncul, waduh gimana ini? Ya, repot ini kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan, orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Kribo, oke, kribo. Hitam benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi Sai Baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal. Boleh kribonya sama, berarti tidak semua orang kribo itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan. Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Ya, orang ketakutan itu baca buku itu. Ya, gimana nih? Sudah orang gelisah, ini gimana Dajjal? Ya, dia hebat, macam-macam, bisa inilah, bisa bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Ini ada sampai begitu. Oh, udah meninggal Imam Mahdinya. Ya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya nggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya, bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi sholat Id hari kedua kalau nggak salah di Mekah. Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi. Ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. Kalau nggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibayat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram, tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi. Mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat, kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa? Senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka, dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi, ini mimpi, si fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut, ya. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Shibil, saya agak lupa, tapi Syekh Shibil. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak apa? Tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat. Karena sangka ini benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Mahdi. Orang-orang baiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama
Di antaranya Syekh Abdul Musa Al-Abbad, kata Syekh Abdul Musa Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, nggak mungkin kalah. Nggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin sholat, penampilan Islami, terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan, itu air hujan jatuh dari. Bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya? Saya lihat, ini bukan air terjun namanya. Ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jamaah haji, saya pernah naik sama jamaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya buatan. Tapi jamaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar, waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang 3 pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada Pangeran Salman, Pangeran Mugrin, Pangeran ini, Pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar, memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS, dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustadz, benarkah ini? Saya bilang tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya. Firanda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi, kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Makanya saya katakan hati-hati seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang padahal tidak pas, tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan berkaitan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini, mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada yang mengatakan Dajjal juga tidak ada, hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, ngapain turun? Ya. Hadisnya padahal hadisnya mutawatir, hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur, ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, tekan kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan sang pendongeng Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Jadi ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu
cocoklogi terkait keluar Dajjal, Imam Mahdi, ya, keluarnya asap di Jaziratul Arab. Para sahabat membicarakannya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, tetapi tidak ada yang melakukan cocoklogi. Ya. Tidak ada yang melakukan cocoklogi. Mereka sampaikan sebagaimana Nabi telah menyampaikannya. Tiada di antara mereka Imam Syafi'i berkata, menurut saya, kalau dugaan saya sepertinya 10-15 tahun lagi akan muncul Dajjal. Ya. Dan kalau kita melihat, saya baru-baru ini ya melihatnya karena ikhwan ada yang mengirim ya. Saya melihat sudah seperti ramalan dukun sebagian mereka yang melakukan cocoklogi. Luar biasa. Dan begitu beraninya mereka melakukan cocoklogi tersebut dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib. Dan ini sebabnya jamaah, kelemahan akidah. Orang yang kuat akidahnya, sudah belajar silsilah tauhid, belajar lumatul i'tiqad, wasitiyah, tahawiyah, kuat akidah asma wa sifatnya, dia paling takut berbicara masalah agama, apalagi masalah akidah dan perkara gaib. Orang bangun bangunan, ada lingkaran di tengah. Oh, itu mata Dajjal itu. Mata Dajjal dia hitung dari mana, kamu melihatnya di sudut mana melihatnya. Ini menyibukkan manusia dengan hal yang tidak ada apa? Tidak ada faedah dan manfaatnya. Masuk main klaim lagi. Akhirnya sibuk urusan menghantam pemerintah. Bukan cuma pemerintah Indonesia saja, pemerintah di luar negeri juga disikat. Habis pemerintah Saudi Arabia, pemerintah Kuwait. Sekarang ada sebagian orang ya di masa ini, sebagian contoh-contoh ya dari ustadz-ustadz akhir zaman ini, bagaimana bentuk mereka menghukumi sesuatu. Dia katakan ini hadits Nabi berucap seperti ini. Ini tanda hari kiamat seperti ini. Kadang disebutkan juga oleh sebagian manusia di masa ini, tapi mereka tidak mengerti fikih dari ucapan Ibnu Abbas ini. Katanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan sebelumnya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam tafsir beliau, dan datang juga di Mustadrak Al-Hakim dari jalur Abdullah bin Abi Mulaika, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kata Ibnu Abbas, "Lam anamil bariha." Tadi malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ibnu Abbas bercerita, kalau orang-orang berkata sudah tampak bintang dudzanab, bintang yang memiliki ekor. Maka saya menyangka bahwa ad-dukhan qad taraq. Itu bahasanya menyangka bahwa ad-dukhan, asap itu sudah apa? Sudah datang, sudah mulai datang. Maka semalam suntuk sampai pagi saya tidak tidur, kata Ibnu Abbas. Beliau ketika muncul hal tersebut, hal-hal yang seperti itu terjadi pada orang-orang salih. Bukan cuma di masalah hari kiamat saja. Ini datang sebagian manusia, dia ambil petikan-petikan. Sekarang peneliti sudah menyebutkan, ada meteor yang sangat dahsyat, sangat besar, lebih besar dari bumi. Sekarang menuju ke bumi. Ini kalau terjadi, maka dari sini terjadi arah nanti asap segala macam. Analisa tidak ada gunanya. Jelas ya? Untuk apa dipahami seperti itu? Tunggu saja, kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Kalau dia ingin takut mengingat Allah, baca surah Ad-Dukhan tiap hari. Kamu baca Al-Quran, itu baru benar. Ini dengar penelitiannya dari lembaga ini, penelitian lembaga ini, dan kadang kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Ini kita mau bahas lagi sama mereka. Kalian itu cara menerima berita, dari mana sumbernya? Kita itu menerima berita ada dasarnya. Sumber pemberitaan itu tidak boleh diterima kecuali dari orang yang terpercaya. Dan dari syarat orang terpercaya dia adalah seorang muslim. Ini sudah melanggar berbagai ketentuan gara-gara terlalu berambisi menafsirkan kejadian-kejadian apa? Akhir zaman. Yang aneh, bing ajaibnya lagi, kejadian asap-asap yang berada di mana? Di Sumatera, di Kalimantan. Itu sudah tanda. Sampai ada yang meramalkan besok Ramadan ini, hati-hati antum ya. Ramadan tahun depan katanya. Itu dikhawatirkan. Itu sudah keluar dukhan itu. Ini orang-orang tidak ada fikihnya. Kalau dia baca hadits Ibnu Abbas itu tadi, asar Ibnu Abbas itu melihat sesuatu di langit. Karena asap itu tanda hari kiamat terkait dengan langit, tidak ada hubungannya dengan bumi. Mau terbakar hutan di mana-mana, tidak ada kaitannya dengan itu. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Hari tatkala langit mendatangkan asap yang sangat dahsyat. Dikatakan langit yang mendatangkan, bukan bumi, bukan kebakaran hutan. Dipastikan itu. Mendudukkan nas-nas, kejadian-kejadian kalau didudukkan dengan kejadian, boleh saja. Tapi ada ketentuannya. Ada makna yang diinginkan di belakang itu. Jangan menipu orang. Oh, saya pengen mengingatkan manusia dengan hari kiamat. Baik, kita berbaik sangka. Kamu ingin kebaikan, mengingatkan orang. Tapi ada hal yang tidak masuk akal. Tanda-tanda hari kiamat dipakai untuk menghantam pemerintah, dipakai untuk menyikat orang tertentu. Tanda-tanda hari kiamat juga dipakai untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ini juga saya baru tahu juga ini. Jadi yang biasa cerita-cerita akhir zaman ini, ternyata dia punya program rahasia. Terlalu banyak cerita tentang akhir zaman ini, makanya banyak orang yang mulai katanya minta supaya dibangun
membangunkan kampung akhir zaman. Nah, jadi proyek akhirnya, kampung akhir zaman. Sudah ada sebuah tanah di Garut, 1900 meter persegi, mau dibuat kampung kurma akhir zaman katanya. Tapi hanya terbatas 50 peminat saja, 50 peminat. Ini hal-hal yang nggak bagus ya. Untuk kejadian akhir zaman, dia hendaknya terbatas pada nusus syariah, pada nas-nas syar'i. Kisah-kisah itu mulai dikisahkan di masa fitnah-fitnah. Itu orang mulai masuk ke kisah-kisah. Bukan lagi ayat Al-Quran yang dibaca, bukan lagi hadits Rasulullah yang dibaca. Sudah kisah-kisah yang dia. Karena itu kaidahnya di dalam pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang dipegang oleh para as-salaf, oleh para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, itu harus bersumber dari nas. Al-istidlal bima la tu'lamu sihhatuhu la yajuzu bil ittifaq. Berdalil dengan sesuatu yang kesahihan, keabsahan sesuatu ini tidak diketahui, itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Fainahu qaulun bila ilm. Karena itu ucapan tanpa ilmu namanya. Wa huwa haramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan kata Syekhul Islam, dia adalah haram berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan dari apa? Kesepakatan ulama. Dan tidak boleh berdalilkan dengan hadits lemah di pembahasan ini. Sebab ini pembahasan gaib, pembahasan akidah. Misalnya ada yang berkata ketika dukhan itu keluar, dukhan itu asap itu 40 hari 40 malam. Tanya, dalilnya apa? Mana nasnya? Dalam Al-Quran tidak disebut waktu. Kalau ada hadits, bawakan haditsnya. Kalau Imam Mahdi keluar, muncul yang pertama kali diperangi bukan Amerika, bukan Rusia. Yang pertama kali diperangi bangsa Arab katanya. Aneh bin ajaib, subhanallah. Saya demi Allah kaget sekali dengar saya. Anehnya dia baca hadits di Sahih Muslim. Kitabul Fitan. Innakum satagzauna jaziratul Arab. Sungguhnya kalian akan memerangi jaziratul Arab. Thumma satagzuna Rum. Kemudian kalian akan perangi nanti bangsa Romawi. Dia kasih deretan, urutan. Dia pikirnya jaziratul Arab ya sekarang ini. Dia ini tidak mengerti bahwa ini hadits kata para ulama ini sudah terjadi. Ini kejadiannya Nabi SAW memerangi suku Arab, menyatukannya. Dan itu sudah terjadi. Romawi dan Persia itu juga sudah terjadi. Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kejadian sudah berlalu. Kamu baru lahir sekarang tiba-tiba nafsirkan sembarangan. Dari mana asal kekeliruannya? Memahami bahasanya. Jadi dia pikir kalian akan memerangi seakan-akan ini diucapkan oleh Nabi untuk dia yang baru lahir kemarin. Ini ustadz-ustadz akhir zaman ini miskin di dalam bekal ilmu hadits. Baca haditsnya saja tidak tahu dari negeri anta beranta mana dia ditemukan. Kadang dia ambil dari sumber buku. Buku ini bukan rujukan di pembahasan takhrij. Ada yang menafsirkan hadits-hadits tentang memerangi orang-orang yang kecil matanya, pesek hidungnya, mukanya agak lebar. Terus dia tafsirkan. Sudah tahu kan siapa orangnya? Ya, coba. Dan ini dari kejahilannya, kenapa? Dia cuma baca satu riwayat. Coba dia baca riwayat-riwayat yang lain. Di Sahih Muslim saya. Di Sahih Muslim itu diterangkan bahwa mereka adalah At-Turk. Orang-orang Turk, kan Turki ya. Orang-orang Turk, tahu Turk. Turki itu sudah terjadi dulu di masa Nabi. Mereka diperangi itu sudah terjadi. Itu kejadian sudah lewat. Ini dia anggap kejadian baru akan terjadi. Karena dia tidak paham. Dia tidak baca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan apa? Terkait dengan hadits tersebut. Yaktatilu inda kanzikum thalath. Akan berperang. Kanzikum, dia artikan di sini apa? Akan saling gaduh, akan saling ribut, akan saling bercangga, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah, putra raja. Ketika seorang raja, pemimpin Mekah dan Madinah meninggal. Kemudian dia katakan, la yasiru ila wahidin minhum. Tidak satu pun dari mereka bertiga yang benar-benar memimpin Mekah dan Madinah. Ini hadits ya. Sekarang apa yang dia pahami dari hadits ini? Dari tanda akhir zaman. Dia sudah klaim dulu, akan ada raja Arab yang meninggal. Ada 3 putranya nanti berperang di mana? Di Ka'bah. Dia berperang di situ. Tapi 3 putra mahkota ini tidak ada seorang pun yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Sekarang kita lihat ini cerita orang ini supaya kita bisa paham bagaimana sebagian manusia ya lancang ya di dalam memaknai hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita bahwa Raja Abdullah diponis sakit apa dan seterusnya. Yang kesimpulannya bahwa kalau Raja Abdullah meninggal ini itu ada 3 putra mahkota yang mungkin akan berperang. Raja Salman, masih Amir waktu itu ya, Amir Salman, terus Tolal dan Mukrin. Kenyataan sudah mendustakannya, Raja Salman menjadi raja. Kan begitu. Terus dia mendusta bagaimana lagi? Menafsirkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ustadz akhir zaman yang lainnya, dia rubah pembahasan. Nanti raja terakhir maksudnya Raja Salman. Berubah tadinya Raja Abdullah sekarang menjadi raja siapa? Raja Salman. Raja Salman ada 3 lagi putra mahkota. Dihitung-hitungan. Dan di sini ada dustanya lagi. Ini kalau diketahui oleh kedutaan Saudi ini, nggak tahu ini orang dimasukkan di mahkamah internasional mungkin. Tuduhan-tuduhan keji, naudzubillah. Sampai dia katakan putra mahkota Saudi yang Mukrin bin Abdulaziz itu katanya dibunuh kecelakaan pesawat untuk sengaja supaya tidak menjadi putra mahkota. Dan itu dusta. Mukrin bin Abdulaziz sampai sekarang itu masih hidup. Terus dia katakan bahwa ini orang cenderung ke Amerika, pemikirannya bejat dan seterusnya. Ini orang-orang
sering menduga sembarangan. Jadi jangan kira dia bisa bercerita seperti itu, semua orang dia bisa kelabui. Ada orang-orang yang tahu hakikat masalah. Karena itu hal-hal yang seperti ini tidak layak. Dia bilang lagi bahwa sekarang umur umat Islam ini sisa 1400 sampai 1500 tahun lagi. Paling fullnya 1500 katanya, baru hari kiamat. Ini kayak perdukunan, nebak-nebak aja. Dia tidak tahu hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengutus pada setiap penghujung kepala 100 tahun, seorang yang memperbaharui agama. Dan itu dipastikan salah satu yang memperbaharui agama itu siapa? Imam Mahdi masuk atau tidak? Pasti masuk. Jadi kalau kita katakan Imam Mahdi keluar, itu pasti di awal kepala 100, 1400, 1500. Sekarang kita 1000 berapa? Kalau Imam Mahdinya keluar, itu kan disebutkan lagi umurnya berapa lama dia. Kemudian ketika Nabi Isa keluar disebutkan berapa lama. Dajjal keluar disebut berapa lama. Dan ini sudah terjadi sebelumnya ya, ketika Taliban berkuasa. Ada yang pernah dongeng-dongeng seperti itu juga meramal. Ini Imam Mahdi sebentar lagi keluar ini. Ya. Dan itu tidak terjadi. Ada maksudnya yang bagus misalnya. Mengingatkan orang tentang hari kiamat. Ingin menyadarkan manusia. Melembutkan hati orang dengan menyebut tanda-tanda hari kiamat. Tapi jalannya keliru. Dan sangat keliru. Bersamaan dengan itu. Kalau terjadi orang-orang niatnya baik. Dan jalan dengan keliru. Para ulama itu tidak ada yang berhenti terhadapnya. Tidak menerangkan kekeliruannya. Bahkan mereka akan terangkan kekeliruannya. Bukan karena orangnya. Tapi ini masalah agama. Ini agama Allah. Harus diterangkan. Karena itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan agama. Dan kadang-kadang kebablasan ustadz-ustadz kiamat itu. Kenapa? Karena kalau tidak muncul produk hukumnya, tidak asik. Nih ya, Nabi SAW mengatakan akan keluar setelah 100 tahun pembaharu. Coba pembaharu terakhir siapa kira-kira? Terus tambah 100 tahun lagi, tahun 2000. Sekian. Maka yang akan keluar adalah yang di Mekah sekarang lagi sembunyi. Allahu Akbar. Yang lebih terkenal dari yang rahmat ini. Karena viewernya jauh lebih banyak kalau di YouTube. Menamakan diri dengan Ustadz Akhir Zaman. Banyak sekali yang isinya itu ramalan-ramalan. Gak punya dalil. Sampai cerita yang gak jelas pun diceritakan dalam ceramah. Saya punya teman saya punya teman di Madinah. Teman saya itu berkata, suatu hari masuk ke dalam masjid, bertemu dengan seorang laki-laki, yang laki-laki itu menurut dia mirip sekali mukanya dengan Imam Mahdi. Berarti jamaah, Imam Mahdi sudah ada. Ciri-cirinya sudah ditemukan oleh seorang teman saya di Madinah. Gimana itu cara mikirnya? Berapa banyak kita ngomong sama ini, antum mirip ya sama si Anu, antum mirip loh. Tapi setelah lama-lama ketemu dan akhirnya diketemu, enggak mirip. Ya tak? Di kuliah juga saya lihat ada, antum saudaranya si Anu. Enggak, kok mirip ya? Setelah 1 semester, enggak sama sekali. Dari mana kita bisa mengambil kata-kata ini Imam Mahdi sudah datang menurut perkataannya teman saya? Temannya yang mana? Banyak banget. Saya juga punya teman di Madinah, di Mekah. Guru saya di Madinah, di Mekah. Hukum itu tidak bisa ditentukan dengan pendapat orang, pengalaman orang, mimpinya orang, perkiraan orang, kemiripan orang. Dan kalau seandainya metodologi ini benar, betapa rusaknya agama. Bagaimana umat ini bisa baik kalau seandainya dai-nya seperti ini? Coba kalau kita ngaji dengan orang-orang seperti itu. Antum mau punya ilmu antum tercampur-campur antara Al-Quran, hadis, cerita, mimpi, dan kata orang yang gak jelas orangnya orang siapa. Kalau gitu saya bikin kaidah saja. Kalau antum dapati sebuah dakwah itu konsepnya hanya kiamat, lalu muncul ramalan-ramalan, maka tinggalkan dai-dai seperti itu. Mau namanya Rahmat, mau namanya Zulkifli, sama aja.